Selamat pagi, saudara. Mari sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, kita mau datang di kaki Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia, membangun mezbah doa kita kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi, Tuhan, tanpa Allah peduli. Katakan haleluya Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan
untuk pagi ini Tuhan Yesus. Engkau sudah bangunkan kami pada pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami membangun mesbah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tuntun setiap langkah hidup kami Bapa. Dan Tuhan pegang erat tangan kami Bapa. Kami mau Tuhan datang kepada Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Roh Kudus terangi setiap hati kami, bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada pagi ini, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat 60 dan 61. Judul perikopnya, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Kekasih-kekasih Tuhan, walaupun murid-murid Yesus senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, namun ketika Tuhan Yesus berbicara tentang roti hidup yang datang dari sorga, yaitu dirinya sendiri, mereka menganggap perkataan Yesus itu terlalu berat. Perkataan Yesus itu terlalu keras dan tidak mungkin bagi mereka dan tidak mungkin itu bagi mereka. Saudara, ini disebabkan karena pada saat itu mereka belum memahami maksud perkataan Yesus yang sering kali berbicara dengan memakai perumpamaan. Kekasih-kekasih Tuhan, melalui karunia berkata-kata dengan pengetahuan, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati murid-muridnya. Ya, kalau tentang macam-macam karunia itu saudara bisa buka di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, kita buka lagi firman Tuhan di dalam Yesaya, kitab Yesaya
Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, hati murid-murid Yesus tergoncang mendengar perkataan Tuhan Yesus. Para murid belum dapat membedakan mana hal yang jasmani dan hal yang rohani. Mereka mengartikan roti hidup secara jasmani, yaitu daging Yesus. Padahal yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuhnya yang akan menjadi korban tebusan dan yang akan membawa kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, bagi kita yang percaya sekarang ini, sebagai umat yang percaya kepadanya, kekristenan, umat Kristen. Nah, saudara, walaupun kadang-kadang walaupun kita ini bersekutu dengan Tuhan Yesus, bahkan kita melayani Tuhan Yesus, melayani di gereja. Mungkin ada yang sebagai melayani di kaum pria, di kaum wanita, melayani sebagai pemimpin pujian, macam-macam, pendoa, macam-macam, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tetapi tidak jarang, kadang kita juga ini bersungut-sungut dan menentang apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Saudara, itu disebabkan karena kita seringkali menilai dengan pikiran, dengan kemampuan kita, kemampuan manusia, dan bukan menilai dengan cara dan pikiran Allah. Adakah saat ini, saudara berkata bahwa Allah tidak adil? Adakah saudara mungkin kita berkata, kenapa hal ini bisa terjadi kepadaku? Kenapa hal ini bisa terjadi kepada keluargaku? Aku sudah setia Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah taat, aku sudah saat teduh, aku sudah doa pagi, tapi kenapa hal ini terjadi kepadaku? Adakah kita muncul sungut-sungut kepada Allah seperti itu? Ataukah kita berkata, tidakkah Allah mengerti keadaan dan kebutuhanku? Saudara, apalagi di keadaan pandemi ini, banyak hal terjadi. Ya, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang kehilangan orang tercinta. Dan sampai terlontar dari mulut kita, saudara, sungut-sungut yang kita berkata bahwa, tidakkah Allah mengerti keadaan dan kebutuhanku? Bila memang hati saudara penuh dengan pertanyaan dan sungut-sungut seperti itu, mari, cobalah, saudara, lihat pada sisi rohaninya. Kita bertobat, jangan bersungut-sungut lagi. Jangan, saudara, jangan-jangan jawabannya ada di sana, pada sisi rohaninya. Saudara, jangan terpaku dengan apa yang kita lihat secara jasmani. Kalau sempat terlontar sungut-sungut seperti itu, mari kita bertobat. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Berkata bahwa, Tuhan, aku tidak mengerti keadaanku saat ini, kenapa seperti ini. Tapi satu hal aku percaya, Engkau melakukan yang terbaik dalam hidupku. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang lepas
lepas dari pengamatan Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin hal yang bagi kita, hal yang cukup berat, percayalah saudara, bahwa Tuhan sedang merendah hidup saya dan saudara untuk kebaikan kita. Mari pandang kepada Allah, serahkan semua kepada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, aku nggak ngerti. Banyak perkara yang aku tidak pahami. Tapi satu hal yang aku tahu, Engkau tidak membiarkan aku bergumul sendiri. Satu hal yang aku tahu, Allah peduli akan hidupku. Dan satu hal yang aku percaya, Allah tidak pernah membiarkan aku seorang diri. Soli Deo Gloria. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mau mengucap syukur buat hari ini, buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kami. Tuhan, hari ini sudah hari ke-27 di tahun yang baru, di tahun 2022. Kami percaya tangan Tuhan terus akan pegang kehidupan kami. Mungkin saat ini peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kami, Tuhan, berat. Pergumulan yang kami hadapi berat. Dan sering kali mungkin terlontar dari ucapan bibir mulut kami. Kami berkata, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepadaku? Kami minta ampun, Tuhan. Banyak perkara yang kami tidak mengerti. Banyak perkara yang tidak kupahami. Tapi aku tidak mau berpikir dengan cara pikiranku. Aku mau serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Engkau yang tahu masa depanku. Engkau yang tahu di depan. Kami manusia terbatas. Kalau sampai hari ini kami belum menemukan jawabannya atas apa yang kami alami, kami tetap percaya Engkau Allah, Immanuel, menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tetap Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Tetap Tuhan pegang erat kami, Tuhan. Jangan lepaskan kami. Satu hal yang kami tahu, Tuhan tahu pergumulan kami. Dan Tuhan tahu bahwa masalah yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, tolong mampukan kami. Dan bawa kami Tuhan untuk tidak bersungut-sungut atas apa yang keadaan yang kami alami. Tapi kami mau mengucap syukur dan kami katakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, baik besar maupun kecil. Untuk datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan berikan kekuatan kepada kami dalam menghadapinya. Dan kami semua keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang sakit, saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Katakan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang saat ini berulang tahun, Tuhan sudah tambahkan satu usia. Tuhan berikan panjang umur di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, bahkan yang sudah mengirim lamaran-lamaran pekerjaan, Tuhan berkati dan ada kabar baik yang diterima
kekasih-kekasih Tuhan sehingga mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang saat ini studi kuliah, berkati studi kuliah mereka, yang kesulitan biaya dalam kuliah mereka, sekolah mereka. Mari Tuhan buka jalan, mari Tuhan berkati, mari Tuhan cukupkan. Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati. Ketika kami berseru kepadamu, Yesus tolong kami, Yesus tolong kami. Sorga tidak tinggal diam, akan menolong setiap kami. Tuhan, tolong kami yang putus asa, berikan kami pengharapan. Kami yang bimbang, Tuhan teguhkan. Kami yang berbeban berat, kepayahan, berikanlah kami kelegaan Tuhan. Berikanlah kami kelegaan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang hatinya tidak damai, Tuhan berikan kedamaian. Berkati setiap rumah tangga yang ada. Berkati keluarga kami, Tuhan. Berkati orang tua kami. Berkati saudara-saudara kami. Dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Berkati anak-anak kami, Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami. Dan kami juga berdoa, ya Tuhan, ajar kami untuk kami selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya 2022 tahun kemenangan, 2022 tahun penuaian, dan tahun ini tahun rahmat Tuhan, di mana jejak-jejak mengeluarkan lemak, dan kami percaya kami akan naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dan Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan apapun. Sebab Tuhan menyertai aku. Tuhan membawa kami ke padang rumput yang berumput hijau dan air yang tenang menyegarkan jiwaku. Terima kasih Tuhan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Terima kasih ya Bapa. Kami dilepaskan daripada jerat penangkap burung. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Berikanlah roh takut akan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, kepada Bapak Presiden dan jajarannya, kepada gubernur, wali kota, bupati, RT, RW, untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan seadil-adilnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Mohon berkati kami semua ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.